Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dengan Kak Lena dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya untuk beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang manis, sudah siap ya? Minggu pagi ini kita akan kembali lagi beribadah. Tentunya ada yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, persiapkan diri kalian, tentunya sudah mandi, berpakaian rapi. Jangan lupa sarapan dulu boleh dan membawa Alkitab persembahan. Dan kakak minta adik-adik sekolah minggu boleh kok minta orang tua, papa dan mamanya di rumah untuk mendampingi kalian ya saat beribadah. Nah, adik-adik sekolah minggu, minggu ini kita akan kembali lagi beribadah online, puji Tuhan. Dan sebelumnya kakak akan mengajak kalian untuk kita saling menyapa. Oh iya, masih ingat ya ice breaking kita minggu lalu? Kalau kakak Lena menyapa kalian, halo adik-adik apa kabar? Kalian jawabnya masih ingat? Pasti masih ingat. Jawabnya, puji Tuhan, saya sehat, saya kuat, yes, yes, yes. Kita coba sekali lagi, mari. Halo adik-adik apa kabar? Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, setelah kakak sapa kalian, tadi kakak di jalan bertemu dengan teman kalian. Mau kenalan gak? Nih, tareng. Siapa ayo ini? Siapa yang kenal? Oh, gak kenal? Kakak berjumpa sama anak-anak ini tadi. Sebelum kesini, mereka sedang berjalan-jalan. Coba lihat. Oh, ada yang namanya si Martin. Yang laki-laki, yang perempuan namanya si Marta. Mereka sedang berjalan-jalan. Padahal minggu ini, hari Minggu, mereka harus ibadah. Terus kakak sapa deh kalian. Tadang! Nih kakak sapa nih si Martin dan si Marta. Halo adik-adik, mau kemana? Terus apa katanya? Kami mau jalan-jalan kak. Jalan-jalan? Kok jalan-jalan? Kan sekarang waktunya ibadah. Terus enggak kak, kami bosan harus ibadah terus di rumah kak. Enggak boleh bosan sayang. Saat ini kita masih ibadah di rumah saja. Enggak apa-apa kan? Sama saja. Yang penting kita hari ini mau bertemu Tuhan Yesus. Caranya harus ibadah di rumah. Karena kita masih belum bisa beribadah di gereja. Tapi kan kami mau ketemu teman-teman kak. Pengen bermain. Pengen bersama-sama deh. Pokoknya seru deh kak kalau ketemu teman-teman. Iya, tapi sebaiknya di rumah saja dulu ya dek. Marta dan Martin ibadah tuh sama teman-temannya di rumah. Sekarang sudah siap loh ibadah. Walaupun kalian sekarang ini masih ada COVID di mana-mana, tetap kalian harus berdoa. Percaya bahwa Tuhan Yesus pasti melindungi kalian semua. Oh begitu ya kak ya? Iya, kalian sekarang kakak persilakan pulang ya ke rumah. Duduk yang manis, ngikutin ibadah bersama orang tua. Ya adik-adik, Marta dan Martin paham nggak? Mengerti nggak? Mengerti kak? Oke, baiklah kak, kami pulang ya kak. Oke dah, sampai bertemu kembali Martin dan Marta. Dah, selamat hari Minggu kak. Selamat hari Minggu juga, dadah. Nah, adik-adik sekolah minggu itu tadi cerita tentang adik-adik yang sudah bosan. Mereka mau main, tapi saat ini belum bisa. Nah, kakak minta untuk adik-adik semua tetap setia mengikuti ibadah di rumah. Dan jangan takut, Tuhan Yesus melindungi kita semua. Nah, puji nama Tuhan, kita angkat pujian kita. Puji jawaban Nasahab dari buku Inggris Sekolah Minggu nomor 166. Puji Jehovah
Uhud marmulia Hamu sudena paroha naringgas naria marpungobe marolong sude Hamu sude manisia Puji Jehovah toniku pasangat gowana dohot sudena marhosa mamuji ibana idoture balenonita sude saita endehon maamin. Baiklah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur pada hari Minggu yang indah ini, Engkau masih memberi kesempatan untuk kami beribadah meskipun masih dalam keadaan online. Tuhan Yesus, berkati kami setiap adik-adik sekolah minggu dari horong kecil, horong 2, bahkan sampai horong 3, Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya nanti, kami undang kuasa Roh Kudus yang mengajari dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bersemangat. Kakak selalu ingatkan kalian di rumah, tetap setia, bersemangat mengikuti ibadah online. Nah, karena di ibadah sekolah minggu ini, kita adik-adik sekolah minggu akan merasakan pertumbuhan, merasakan sukacita, damai sejahtera, karena kita yakin Tuhan Yesus bersama dengan kita. Nah, tahu gak adik-adik? Ada satu pembela kita yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang begitu memberikan hatinya, memberikan pengorbanannya. Untuk siapa adik-adik? Untuk kakak, untuk orang tua, untuk semua adik-adik di rumah. Dia memberikan dirinya, dia mati, dia disalibkan. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus merindukan kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu, untuk setia di dalam Tuhan. Nah, makanya adik-adik, mari kakak-kakak sekolah minggu merindukan kalian untuk tetap bersemangat, setia. Jangan lupa ya, diisi absennya, absen listnya. Orang tuanya diingatkan, Mama, Papa, aku sudah ikut ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya, Ma, diisi list absennya, karena kakak sekolah minggu tetap memantau kalian. Baik adik-adik, kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tiada pernah ku takut, bak Yesus di hatiku. Tiada pernah ku takut, bak Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku menjadi kesayangannya.
Tiada pernah ku takut, sebab Yesus di hatiku. Tiada pernah ku ragu, sebab Yesus di hidupku. Hari berganti hari, bertambah indahnya. Hari berganti hari, ku menjadi kesayangannya. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Hatiku bergembira, sukacitaku penuh, karena Yesus menjadi sahabat terbaikku. Dalam suka dan duka, Dia selalu bersama. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Tuhan Yesus, sahabat terbaik. Tuhan Yesus, sahabat terbaikku. Yeay. Baiklah adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan patik kita pada minggu ini yang diambil dari patik keempat. Kita sama-sama dengarkan ya. Patik keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, masih tetap bersemangat ya. Nah, kita akan mengangkat pujian. Nah, pujian ini menceritakan bahwa ada satu teman kita. Nah, teman kakak, teman adik-adik sekolah minggu yang begitu setia, yang melindungi kita dan membela kita. Tentunya kita bangga ya sama teman kita ini. Siapa adik-adik yang tahu namanya? Pintar, luar biasa. Teman kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita. Baik adik-adik, kita angkat pujian kita. Ada satu sobatku. Kakak undang bangkit berdiri ya. Boleh menari, ikutin kakak. Oke. Ayo Kak Cynthia, kita menari-nari. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah adik-adik, kita dengarkan warta sekolah minggu kita pada minggu ini, tanggal 14 Februari 2021 dengan tema Tuhan Yesus membela kita. Nah, warta yang pertama adalah ibadah sekolah minggu masih kita laksanakan secara online.
Jadi kakak sekolah minggu menghimbau di sini untuk adik-adik mengikuti ibadah dengan setia dan penuh semangat. Nah, jangan lupa adik-adik untuk mengikuti ibadah kita harus mempersiapkan diri ya. Jangan ada yang tiduran ya, tapi persiapkan diri, sudah mandi, berpakaian rapi, dan bawa Alkitab, dan jangan lupa bawa persembahannya juga ya. Nah, adik-adik, yang kedua, sebaiknya adik-adik itu untuk sekarang jangan pergi jauh-jauh, tetap harus berada di rumah. Nah, jika kalian keluar rumah, tentunya tetap menjaga protokol kesehatannya ya adik-adik, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang teratur, makanan sehat, minum air putih yang banyak, lalu vitamin, dan satu hal yang penting kalian ingat, tetap selalu berdoa ya adik-adik. Nah, yang ketiga, buat adik-adik sekolah minggu semua yang sedang berulang tahun, dimulai tanggal 8 sampai minggu ini 14 Februari, kakak sekolah minggu dan semua tim sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat-sehat, panjang umur, Tuhan berkati pertumbuhan kalian, tentunya kalian semakin bersemangat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat adalah tetap kakak mengingatkan di sini ada ayat hafalannya adik-adik, kalian buka dari Roma 8 ayat 34 ya. Buka dan baca dalam hati boleh dan kalian simak. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, itulah adik-adik ayat hafalan kita minggu ini. Itu saja, dan jangan lupa, oh ya ada lagi adik-adik, untuk memberikan persembahan, boleh langsung ke rekening gereja ya. Nih, lihat ada di monitor ini, rekening gerejanya silahkan untuk memberikan persembahan yang kalian berikan dengan sukacita. Oh ya adik-adik, yang kelima, selanjutnya kakak sekolah minggu bersama tim sekolah minggu mengingatkan adik-adik, setiap awal bulan kita akan mengadakan pertemuan sekolah minggu secara Zoom ya, Zoom. Nah, adik-adik boleh mengikuti. Nanti kakak sekolah minggu akan memberikan linknya dan mengingatkan orang tuanya di grup orang tua. Demikian adik-adik kuartal sekolah minggu pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Baiklah adik-adik yang manis, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan dari Amang Pendeta kita, Amang B. Sihombing. Mari sebelumnya kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik kita angkat pujian kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti,
Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, baheture sodangima rohanami, ganup marsada-sada, asa sonang, majalo, hangoluan pinatupami, o Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Amang akan membacakannya kepada kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Horas, shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita ingat, coba kita perhatikan. Setiap hari orang tua kita, papa ataupun mama, mereka bekerja. Bahkan ada yang harus rindu sama kita karena mereka bekerja di luar kota. Nggak bisa jumpa seminggu, 1 bulan. Bahkan ada orang tua yang kerja pergi pagi, malam baru pulang. Lelah nggak kalau seperti itu? Pasti dong. Baru pulang, istirahat, besok pagi kerja lagi. Nah, ada yang harus lelah mengantar anak-anak sekolah, padahal macet-macetan. Ada juga yang harus kena hujan orang tuanya untuk bekerja. Ada juga yang harus kerja di panas-panasan. Sangat-sangat susah. Nah,
orang tua kita sebenarnya bekerja untuk apa sih? Mereka bekerja untuk mencari uang untuk biaya kita, biaya adik-adik semua, supaya bisa sekolah bagus, supaya di rumah bisa makan enak, supaya nanti sekolahnya bisa dibiayain lancar-lancar. Ya, coba kita lihat orang tua kita bekerja lelah, letih, harus banting tulang, capek-capek, lelah-lelah, hanya untuk kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diperjuangkan orang tua kita hanya karena kita semua. Nah, di sini firman Tuhan hari ini dikatakan ia dihina, ia dihindari. Bahkan dia tidak masuk hitungan. Dia tertikam, dia diremukkan. Dan ganjaran yang ada pada dia ditimpahkan. Dia seperti domba yang mengambil jalan sendiri. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Nah, tahu gak domba? Yang mirip kambing, domba yang yang bulunya keriting. Pernah gak lihat domba? Nah, kenapa dia seperti domba? Karena domba itu sangatlah penurut. Domba itu tidak mau melawan. Kalau dia dibawa untuk dipotong, dia diam saja. Paling dia bilang, mbak, gitu. Nah, kalau rambutnya, bulunya mau digunting, mau dijual, dia diam saja, enggak melawan. Misalnya kalau ayam kalau kita tangkap kan terbang. Ada anjing kalau kita tangkap malah dia menggonggong, melawan. Tapi kalau domba enggak melawan. Nah, dia seperti domba yang tidak melawan walaupun dia ditindas, walaupun dia dihina, walaupun dia diludahi, walaupun dia dicambuki, walaupun dia dimarah-marahi. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus seperti domba yang tidak melawan. Nah, kalau orang yang tidak melawan, itu biasanya karena dia salah atau karena tidak bersalah. Iya, kalau dia tidak melawan berarti karena dia bersalah. Nah, memang Tuhan Yesus dibawa ke penghukuman karena dia bersalah? Tidak. Di sini dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena kita pemberontak, karena dosa kita, dia mau dihukum, dia mau ditindas, dia mau dicambuki, dia mau lelah memikul salib sampai ke Golgota. Ya, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sangatlah baik. Dia menebus dosa-dosa kita supaya kita selamat. Karena itu, marilah kita dengan syukur percaya kepada Yesus. Karena Yesus sangat baik. Dia menebus dosa kita dan Yesus sangatlah peduli dengan kita. Karena itu, mari kita peduli dengan orang lain. Karena itu, mari kita baik seperti Tuhan Yesus. Adik-adik menjadi anak yang baik sama orang tua, sama teman-teman, sama keluarga. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus menebus kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendengar firman-Mu. Tuhan sungguh sangat baik menggantikan kami memikul salib karena dosa-dosa kami. Tuhan, kuatkan kami supaya keselamatan yang Tuhan berikan kami hargai dan dapat kami pegang seumur hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati guru-guru kami, supaya kami senantiasa dalam lindungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang masih setia, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan kembali lagi mengangkat pujian sambil mengumpulkan persembahan Yesus kekasih jiwaku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari memberikan persembahan dengan sukacita, kita angkat pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, haleluya Yesus kekasihku. Kita angkat pujian, sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Ayo adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.